Oke, selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Untuk per sore ini kita akan membahas travel speed ya, atau control travel ya. Oke, kita biasa kenal ya, di dalam sistem excavator ya, ada travel ya, control travel yang disebut dengan low, middle, high ya, untuk speed travelnya. Nah, itu bagaimana sih sistem kerjanya dari control travel tersebut? Nah, seperti itu. Oke, kita akan membahas. Jadi ketika ketika kita lakukan travel ya, kita hidupkan kita apa? Saat kita bekerja ya, maksud saya. Dan kita lakukan gerakan travel low, middle, dan high. Apa sih yang mengontrol dia? Nah, seperti itu. Kita berbicara ke electrical system dulu. Nah, di dalam sistem monitor itu sebagai kontrol sinyal ya, seperti itu. Kontrol sinyal yang di saat kita tekan low ya, untuk speed travelnya low, maka dia akan mengirim sinyal ke kontrol ya, ke kontrol di belakang atau pump control itu yang di belakang operator seat ya. Nah, di situ dia akan memberikan suplai arus ya. Nah, ini ketika low ya, travel low, maka suplai arus yang masuk ke dalam yang keluar ya dari controller ya, pump controller tadi akan dikirim ke solenoid A4. Nah, yang ini ya, solenoid A4. Ini solenoidnya ya, yang ini ada valve-nya dalamnya ya, untuk pilot valve-nya. Nah, di saat gerakan low tadi ya, dia akan diberikan suplai arus ke ke solenoid travel speed yang akan mengaktifkan medan magnet di dalam solenoid ini. Nah, ketika medan magnet aktif ya, maka dia akan mendorong mendorong push piston push valve yang ada di tengah si solenoid tersebut ya, akan terdorong, lalu dia akan menekan si pilot valve di dalam sini, yang nanti akan membuka jalur ini jalur flow dari outputan solenoid A4 ini ya, yang ini akan menuju ke swivel joint. Nah, swivel joint akan dibagi ke dua jalur, ke travel kanan dan travel kiri. Nah, itu isi aliran ini, aliran dari A4 ya, dia akan mengatur kecepatan dari si travel di saat low ya. Apa sih yang dikontrol dia? Nah, di sini dia akan flow ini akan membuka komponen di dalam travel motor yang bernama change valve. Nah, change valve di situ akan terdorong ya, sehingga aliran dari sini akan masuk ya, interconnected dengan sistem di dalam travel motor ya. Nah, ini akan memiringkan sudut sudut pompa di dalam travel ya, akan memiringkan ya, sehingga sekian derajat gerakan si flow ya, yang dialirkan dari dari pompa, aliran dari pompa akan dikontrol sama ini sama aliran dari travel speed ini ya, solenoid A4 ini maksud saya, yang akan mengatur besar kecilnya si kecepatan travel motor tersebut. Nah, ketika kita lakukan gerakan middle hingga high ya, maka suplai arus atau voltage yang masuk ke solenoid A4 dia berkisar 20 sampai 30 volt, yang nanti akan medan magnet di dalam sistem, di dalam solenoid ya, di dalam sini ada coil ya, dia akan semakin besar, sehingga dorongan dari valve di tengah, saya sebut valve solenoid ya, yang di tengah ini,
dia ketika ada medan magnet besar maka dorongannya akan semakin semakin maju ya. Lalu dia akan membuka penuh untuk kontrol dari pilot valve di dalam aktuator valve ini. Nah, atau di dalam blok ini ya, di dalam blok valve ini dia akan terbuka penuh sehingga aliran pun akan besar ya, sehingga dia dorongannya akan menuju ke travel motor kanan dan kiri juga akan besar, sehingga kemiringan dari pompa yang ada di dalam travel motor ya, dia akan semakin semakin besar juga, semakin sudutnya akan semakin maksimal, sehingga gerakan dari travel pun akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Jadi apabila ini sering terjadi problem gini ya, kita bahas untuk gerakan single dan kombinasi ya. Ya, kita ngomongnya dua ya, dua travel bermasalah atau single travel aja yang bermasalah. Biasanya kalau ada keduanya bermasalah ya, jadi travel kanan dan travel kiri tidak mau high, low, middle, mungkin hanya high terus atau low terus ya. Itu kemungkinan besar akan terjadi bisa terjadi problem di solenoid valve ya, yang mengalami low resistance atau open loop ya, sudah putus solenoidnya sehingga ini tidak berfungsi, atau pilot valve di dalamnya mengalami jam karena ada kotoran yang menyumbat dia ya. Ketika dia terdorong dia tidak mampu mengirim, tidak bisa mengirim flow yang ke sini ya, atau arus tersebut tidak ada ya, atau terputusnya wiring yang menuju controller, atau kontrol itu sendiri yang problem sehingga tidak mengirimkan supply voltage yang menuju ke solenoid A4. Nah, seperti itu. Nah, jadi problemnya seperti itu ya, biasanya untuk problem travel speed yang kedua-duanya mengalami tidak mau high, medium, middle, low-nya tidak mau. Nah, ketika terjadi salah satu gerakan travel yang mengalami problem, nah ini kita pastikan dulu teman-teman. Kita pastikan dulu pressure antara P1 dan P2 ya, untuk travel kanan dan travel kiri dalam keadaan kelihatan keadaan normal. Nah, jadi dia tercapai semua untuk pressernya, misalkan 390 kg ya untuk travel kanan dan kiri ya. Untuk P1 P2 nya kita ukur ya, untuk gerakan relief kita kita cek untuk pressernya berapa kan, biasanya seperti itu. Kita sudah pastikan normal, tapi salah satu gerakan travel bermasalah, misalkan travel kanan. Nah, sedangkan pressure normal ya, berarti otomatis kita ngomong pressure normal, otomatis flow atau flow rate yang dari flow rate-nya juga akan normal, seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, bisa terjadi ada problem di dalam change valve. Nah, jadi ketika supply ini ada ya, outputan yang ini ya, flow ini yang menuju ke travel ya, ke motor travel, misalkan sebelah kanan yang problem. Nah, di situ dia mendorong change valve tadi yang bertugas sebagai mengatur besar kecilnya flow yang akan mengontrol travel speed tadi. Ketika itu tidak terbuka atau terjadi jam di sana di bagian change valve di motor travel, juga pasti akan terjadi problem di gerakan travel tersebut. Nah, jadi bila ada single travel mengalami problem, bisa dicek di motor travel. Nah, di situ juga ada pembatasnya ya, ada relief travelnya. Nah, jadi tapi kalau relief travel itu bisa dicek dengan metode tadi untuk kita samakan ya pressernya. Kalau sama ya untuk kanan dan kiri, otomatis sudah tidak terjadi masalah ya, tidak terjadi problem ya. Berarti kita bisa pastikan inner part di dalam komponen motor travel tadi mengalami problem, terutama change valve yang ada di di motor travel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu penjelasan untuk sore ini.
tentang travel speed control ya, untuk high, middle, low. Apabila terjadi problem di kedua travel kanan dan travel kiri, bisa kita cek di bagian komponen solenoid A4 ya. Entah solenoidnya yang kita ukur, hambatannya untuk resistennya kita ukur untuk solenoidnya ya. Dan kita cek untuk voltage-nya di saat low, middle, high berapa sih. Nah, dia berkisar 1 volt untuk low dan 20 sampai 30 di saat middle, high. Nah, seperti itu. Jadi apabila terjadi nanti problem 0 voltage, berarti kemungkinan ada terjadi putusnya wiring ya, atau kabel, atau juga kontrol yang bermasalah. Dan juga apabila terjadi high voltage, misalkan selalu 24 ya, 3 sampai 30 gitu ya, intinya high voltage. Nah, itu juga bisa terjadi di problem di controller atau wiring yang bermasalah ya, seperti itu. Jadi ketika itu solenoid kita ukur resistennya normal, voltage normal, nah kita bisa pastikan kemungkinan besar problemnya ada di pilot valve. Dia terjadi jam pada pilot valve ya, untuk A4-nya. Dan sehingga dia tidak bisa membuka flow, sinyal flow ini yang akan mengatur regulasi motor travel tadi untuk gerakan speed travel low, middle, high. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk per sore ini ya, untuk penjelasan singkat travel speed ya untuk PC 400. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya selalu bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk sobat kreatif inovatif. Oke, saya Wahyu Romanto, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.